menjadi perempuan tidaklah mudah. Katanya perempuan harus bisa segala-galanya untuk bisa menjadi sempurna. Kadang ia harus menjadi dokter, guru, bendahara, manajer, koki, dan banyak yang lainnya. Padahal katanya kesempurnaan hanya milik sempurna. Kyria, yang artinya woman di bahasa Greek, berharap bisa menjadi wadah untuk perempuan. Para perempuan berkumpul bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan. Bukan untuk mengajar, apalagi menggurui, tapi untuk berbagi kisah kami yang seutuhnya. Tak hanya ada canda tawa, tapi juga tangisan yang mungkin kadang hanya dibagikan di balik pintu itu. Biarlah kisah kami membuat kalian mengerti bahwa kalian tidaklah sendiri. Kami ada untuk kalian. Halo semuanya, kenalin ini Ria sama Iyo. Nah hari ini kita dari Kyria. Kyria tuh apa sih? Kisah Yuli dan Ria. Tapi ada meaning di balik Kyria loh. Apa? Apa? Nah Kyria itu berdasarkan dari Greek words yang artinya woman. Nah kenapa? Why are we talking about woman sih Ci? Kenapa Kenapa ya? ini ada? Ya soalnya karena kita pertamanya kan kita women kan, dan kita itu perlu untuk support system dan juga knowledge yang kita dapatkan dari kayak podcast, YouTube dan cerita kita gitu. Jadi kita mau berbagi nih sama kalian semuanya, hopefully bisa encourage and bisa empower you guys and bisa tahu bahwa you're not alone. Betul banget. Jadi kita bikin konten ini sebenarnya bukan cuma buat kalian, tapi untuk kita juga ya. Jadi kita bisa bertumbuh bareng-bareng, grow together. As simple as possible, kita juga akan be raw ya, be genuine. Kejatuhan kita, kegagalan kita, bukan cuma all the nice things kali ya. Karena perlu banget untuk kita tahu bahwa kita nggak sendiri. Dan yang paling penting juga kita di sini bukan mengajari atau mau kasih tahu apapun yang kita tahu, tapi kita juga saling bertumbuh bareng ya, seperti yang tadi Ria bilang, kita mau belajar bareng di sini sama-sama. Kita nggak mau menggurui, tapi biarlah jadi platform ini sama-sama kita share satu sama lain. Nah mungkin nanti akan ada kisah-kisah dari cerita-cerita perempuan-perempuan lain in the future. Gak ada yang pernah tahu ya. Jadi that's pretty much simpelnya kenapa kita membuat platform ini. Right. And also Kyria tuh kan selain women, kisah Yuli dan Ria, dan kita pasti maunya kisah kita bersama, ya nggak sih? Oke, jadi itu background kita yang semoga bisa menjadi berkat lah ya, menjadi satu motivasi, inspirasi, dan juga pelajaran buat kita semua di sini. Oke, supaya nggak panjang-panjang, boleh Ciyul mungkin biar mereka lebih kenal lagi sama kita ya. Siapa sih kita, who we are, backgroundnya apa, coba boleh memperkenalkan diri. Pertama dari Ai dulu ya, nama Ai itu Yulianti Gunawan. I really don't like my name sih actually, makanya nama panggungnya dipanggilnya Iyul gitu kan. Nah Iyul itu aku udah menikah 15 tahun sama my husband Onat, and kita punya dikaruniai 4 anak. Dan baru 3 tahun terakhir pas pandemik aku memutuskan untuk homeschooling. Nah di situ tuh kayak wow, ditempa habis-habisan ya homeschooling ya Ria. Nah di situ I really know that I really know that I really need God. Itu tuh pas lagi homeschoolingnya itu. Dan itu waktu itu ngobrol juga sama Ria, dan dia juga kayak ngasih banyak inspirasi lah ya dari Instagramnya dia. Ini calon influencer nih guys. Ya, dan itulah dimana I juga serve juga di couple ministry dan juga BPN, bimbingan pranikah, counseling juga. Sekarang lagi mengambil counseling class juga, doakan, karena I really need to know and how to respond well to my kids. Karena yang ngambil yang counseling anak dan remaja. So that's my story. What about you, Ri? Kalau kebalikan dari Ciyo 3 tahun pandemi jadi homeschooling. Saya setelah pandemi kalau homeschooling jadi tidak homeschooling. Oke. Alright. Dari dulu aku Ria, my husband itu namanya Cuncun. Kita berdua kerja di properti bisnis.
punya 3 anak, umur 5, 4 dan 2. Wow. Bersyukur banget. Kalau misalnya alasan kenapa dari homeschooling nggak jadi homeschooling, karena I have to help both my mom and also my husband di 2 bisnisnya mereka. Jadi aku juga, everyone punya ceritanya sendiri ya Ci. Nanti yang kita akan discuss lebih further about that. Kita nggak bisa menjudge ceritanya orang, kenapa orang berubah jadi dari school ke homeschool or otherwise gitu. Jadi in my case nanti lebih detailnya we will tell our stories, kenapa, why we decided on what we decide kali ya. Yes. And for me myself di dalam journey sebagai perempuan berubah menjadi ibu dan menjadi istri tuh roller coaster journey ya, yang benar-benar membuat kita tuh benar-benar deep gitu tentang Tuhan gak sih? Kayak kita nggak dulu kalau misalnya masih single ya, kita kan the way we see parents, the way we see wife atau the way we see God tuh kayak mungkin kayak nggak sedalam, in my opinion ya, mungkin journey-nya orang beda-beda. Itu kayak pas lagi udah jadi ibu tuh kayak beda banget, kayak we can see that unconditional love-nya itu bener-bener karena kita rasain itu kan anak kita kan. Jadi kayak oh ini loh gitu. Kalau kita aja sayang sama anak sebegininya, gimana Tuhan. Iya betul. Iya kan? Jadi kayak I felt like and there's a lot of things yang kita nggak pernah bener-bener diajarin gimana menjadi wife and mothers. That's why juga kita kenapa mau buat ini, supaya kita bareng-bareng gitu loh jalanin ini. Karena kita tuh sebenarnya berdua jarang kayak duduk ngobrol, tapi sekali ngobrol tuh lamanya berjam-jam karena non-stop kisah cerita kehidupan kan. And also pada saat kita ngobrol itu kayak banyak wisdom kayak oh iya banyak banyak aha moment gitu kan. Jadi kayak why not we share apa yang kita ngobrolin ke orang-orang juga siapa tahu kan, dan juga bisa direkam buat anak-anak kita mungkin nantinya atau buat istri-istri anak kita. Benar Pak, supaya ini loh tips ya. Dan juga zaman sekarang kan social media itu kan benar-benar menjadi satu satu tools di mana bisa menjadi sharing ya, channel of blessings channel of sharing juga, channel of blessings juga gitu. Makanya dari celotehan kita Kiria ini tercreate. Apa sih ngomong? Ya kita unfortunately kita bukan orang yang bisa berkata-kata terlalu cantik lah ya, jadi ya this is who we are. This is who we are. Like Ria said, kita mau jadi raw banget ya di sini. Kita mau bener-bener apa adanya, nggak dibuat-buat karena di depan kamera emang tegang sih guys. Tapi ya mau gimana ya, tapi mau gimana pun pada saat kita bercerita ya itu kita menjadi who we are gitu. Alright, nah terus daripada ngegosip ya nggak sih, Ri? Daripada ngegosip ya mendingan kita membuat cerita kita itu menjadi blessings buat orang lain, ya nggak sih, Ri? Betul. Ya gitu sih, itu sebenarnya. And I felt like kemarin lagi research terus udah gitu kayak I felt emang benar banget, banyak news kan bilang selalu bad publicity itu benar-benar media itu kan banyak cerita-cerita yang mungkin wrong understanding, worldview. Nah worldview itu kenapa lebih populer? Karena emang itu that's what gets the rating. And media kan lebih mementingkan rating dong ya dibanding the truth gitu. Jadi menurut aku gitu kayak platform ini seperti social media sendiri itu adalah channel atau tools yang bagus untuk kita share, narasikan narasi yang baru, kayak a new story, a breath of fresh air yang emang what is the word of God, what is the truth. Karena kalau misalnya dunia cuma dipenuhkan dengan cerita-cerita di dunia doang, narasi yang mungkin dunia ini akan dapatkan akan terus sama. Jadi harus ada yang mungkin ya bukan artinya kita lebih keren dan lebih hebat, not at all. Cuma at least ada satu pandangan baru, narasi tentang firman Tuhan yang mungkin jadinya in the future generasi kita pun mendapatkan narasi yang benar. Karena sekarang kan media udah too cramped with all the worldview kan. Banyak cara pandang yang mungkin nggak benar gitu, dan that's what keep feeding our children. Nah kalau misalnya nggak ada satupun media yang memberikan suasana baru, firman baru gitu, maksudnya word of God, itu anak-anak kita
bakal kesuainya lebih susah nggak sih? Iya banget. Dan kita juga aim-nya bukan untuk go viral ya, Iya. tapi glorify. Hashtag. Jago banget gitu, jago banget. Iya kan? Enggak, soalnya kemarin baru ngobrol sama my cousin gitu kan. Untuk cari duit di TikTok, di social media tuh gampang banget, Ri. Waktu itu ada teman kita yang bilang katanya untuk lo TikTok live, shopping live itu sehari bisa miliaran. Iya betul. Dan itu tuh gampang banget gitu. Dan itu yang penting lo viral aja. Benar. Dan pada saat I check tuh kayak wow, this is something gitu kan. Makanya bilang kalau go viral mah gampang banget ya, tapi glorify itu yang susah karena kita tinggal di dunia ya yang benar-benar berbeda dari apa yang Tuhan mungkin inginkan gitu. We have gitu to sih. defy the odds kan, karena Yes. dengan all the things that is telling our children, the media that is leading our children to a wrong direction, biarlah tempat ini menjadi satu tempat di mana a fresh air gitu, a new perspective, setidaknya buat semua orang untuk melihat sisi yang berbeda. Right. Karena you cannot decide on what you believe in if you nggak pernah lihat dari dua sisi kan. Iya. Kayak tapi kan apa yang salah menjadi benar karena media dan karena semua it's used. Right. Kayak udah biasa lah begitu, it's normal. Padahal black is still black. It Yes. cannot be white no matter what the condition is kan. Right. Dan juga makanya kenapa my favorite verse tuh Roma 12 ayat 2 tuh. Do not conform with the pattern of the world, but be transformed by renewing your mind. Nah makanya kita di sini tuh pengen banget gitu loh channel ini untuk kita tuh menyuarakan kebenaran itu dan gitu, dan kita pun juga stand on the right ground, ya nggak sih? Ri? Karena kita tuh nggak cuman mau ngomongin tentang parenting, nggak cuman ngomongin tentang women, tapi gimana caranya menjadi punya gambar diri yang benar juga gitu. Apapun yang ada di sini akan kita omongin gitu. Maksudnya this is not for women only, mungkin for dads juga. Nanti kita bakal undang dads juga ya. Iya, betul. And also kita juga nggak mau punya anak-anak yang cuman untuk fit into the world ya. Yes, Tapi yes. benar-benar anak-anak yang stand on the truth, the foundation of truth. It's not easy guys, ya nggak gampang banget. Apalagi my kids tuh umurnya udah pre-teenagers, untuk bisa dibilang teenagers yang gede, udah mau 14 tahun, 13 tahun, 11 tahun, dan 9 tahun gitu. Nah it's not easy, apalagi dengan social media flood ini kan, jadi it's not easy. Makanya yes, kita mau sama-sama do that. Ya, and we will share gimana kita juga banyak jatuhnya. Kita dari kemarin masih gila, kita ya ampun, kita parah banget. Tapi benar-benar God's grace, Right. God's grace is the one that and setia banget ya Tuhan ya. Yes. Setia banget ya, kayak kita udah jatuh berkali-kali. Kita udah jadi ya banyak lah maksudnya kita ini, tapi Tuhan setia banget gitu ya. Iya, setia banget. Makanya stay tune buat kita punya another series podcast di YouTube. Di mana lagi ya? IG ya. Kita mau mencoba menggunakan platform ini untuk menjadi berkat. Yes. I remember there is one di Spotify itu ada si satu pendeta gitu ya, kalau nggak salah si Billy Graham itu, dia pernah khotbah gitu kayak dia pernah share gitu kayak kalau misalnya dulu gitu ya, dulu all the rasul-rasul itu punya social media gitu loh, kayak punya platform ini, kayak how many mereka bisa se-impactful apa gitu. Iya banget. Iya kan, kayak misalnya dulu aja mereka dengan jalan kaki dan traveling, mereka bisa se-powerful itu. Jadi biarkanlah tempat sosial media ini jangan takut untuk bersuara. Yes. Give your voice, because I know definitely there is a lot of voice yang nggak pernah diceritakan sama orang. Terlalu banyak cerita-cerita atau narasi-narasi yang dibuat cuma buat booming, buat viral, tapi it's not stand on the truth. So we will encourage everyone juga sih sebenarnya untuk kalau you know the truth, you know that God tell you to do something, speak it, bicarakan itu dengan wisdom of God of course. Yes. Dan itu bisa benar-benar menjadi berkat gitu ya. Yes, banget Ri.
Alright, kalau gitu I just wanna kita mau mengakhiri ini dengan encourage you guys bahwa you are not alone gitu. Kita aja tuh banyak jatuhnya dan pasti akan terus jatuh kalau misalnya kita tidak bergandengan tangan bersama dan juga mengandalkan Tuhan ya Ri ya. So hari ini inilah perkenalan kita ya nggak sih? Ya kalau nggak kenal kan nggak sayang kan Ri, biar kalian sayang sama kita dan juga Virtual hug. Ya virtual hug dan juga jangan lupa hashtagnya go viral tapi glorify. Alright, don't forget to subscribe our YouTube, our podcast, our IG, our TikTok, whatever it is. Ya, tapi kita mau jadi channel of blessings, and semoga ini bisa memberkati kalian semua. So, God bless you guys. God bless you. 15 minutes. Okay. Udah 15 menit luar biasa. Kita kan harus ada timer deh. Oh ada ya. Ada di situ. Cuman kan 2 menit pertama kita ini. Oke, itu yang pertama, yang kedua. Coba kita cek dulu. Suaranya. Nggak benar gitu dan What's that's not not bad, feeding our children. Nah, kalau misalnya nggak ada satupun Oke, Gila. kok suaranya Oke, bagus. memberikan suasana Tapi baru. kayaknya Ini yang mau di ini oh ya ini harus di stop juga ya. episode Oke. 1.